Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan mahasiswa. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Syarif Hidayatullah dari Surabaya, mahasiswa program studi Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia angkatan 2020 dengan NIM 20320100017. Di sini saya akan memberikan pemaparan saya terkait tugas PKN tentang perkembangan pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Nah, di sini berbicara tentang perkembangan pelaksanaan hukum di Indonesia. Apa yang dibicarakan? Tidak ada perkembangannya. Bahkan penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan baik dan cenderung sangat memprihatinkan menurut saya. Nah, di sini saya telah menuliskan tentang opini saya, bagaimana pendapat saya tentang pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Permasalahan penegakan hukum selalu bertendensi pada ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan. Buruknya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum menemukan titik terangnya. Contohnya saja, kasus korupsi para pejabat yang dianggap biasa saja oleh pemerintah. Ya, memang di sini mudah saja. Ada uang, Anda bisa bebas. Ya, maksud saya disogok. Ironisnya, memang para pelaku tikus berdasi ini sangat sedikit yang terjamah oleh hukum. Beda dengan kasus-kasus yang melibatkan rakyat kecil yang dengan sangat niatnya mereka permasalahkan. Hukum masih berjalan dengan tidak efektif menurut saya. Karena menurut saya penegakan hukum di Indonesia yang masih sangat jauh dari yang diharapkan ini tidak terlepas dari pengaruh politik. Ya, memang benar, pengaruh politik. Hal ini tidak hanya berpengaruh pada penegakan hukum, namun juga karakterisasi dari produk-produk hukum yang dihasilkan dan proses pembuatannya yang disetir oleh politik. Ini semua juga karena pemahaman para penegak hukum yang masih mengartikan bahwa penegakan hukum adalah penegakan undang-undang semata, hanya formalitas, sehingga keadilan prosedural dijadikan acuan dalam proses penegakan hukum. Semuanya hanya sesuai dengan prosedural saja, tidak usah memikirkan segala aspek yang berkeadilan, seperti itu. Maka di sini solusi apa yang bisa diberikan? Kita sebagai warga negara Indonesia di sini itu harus paham betul bahwa esensi dari tujuan hukum itu sendiri terletak pada Pancasila, yang mana Pancasila itu sebagai dasar filsafah, pandangan hidup, dasar negara, dan sumber tertib hukum di Indonesia. Nah, nilai-nilai Pancasila inilah yang seharusnya terimplementasi dalam realitas. Realitas penegakan hukum di Indonesia yang dijalankan sesuai dengan ajaran agama dan adat rakyat Indonesia, di mana tujuan diberlakukannya hukum itu harus kembali pada tujuan awal, yaitu mewujudkan keadilan di masyarakat. Di sini saya harap para parlemen, peradilan, lembaga bantuan hukum dan birokrasi harusnya mengerti. Harusnya mereka itu mengisi bangunan hukum di Indonesia yang sesuai dengan Pancasila. Nah, seberapa besar kemanfaatan hukum dapat dibentuk dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial yang mana merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, di sini yang penting juga adalah penerapan keadilan yang berketuhanan sesuai dengan konsep spiritualitas yang juga berperan penting, yang mana nantinya itu akan mengembangkan jiwa kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial yang pastinya banyak diajarkan dalam agama setiap manusia. Karakter konsep ini yang berdasarkan pada spiritualitas bangsa. Di sini juga diharapkan adanya perubahan baik dari sumber ideologinya,
terdapat juga adanya keseimbangan antara kepentingan individual dan juga kelompok. Dan semua itu dengan konsep spiritual akan dikontrol oleh kehendak Tuhan. Nah, di sini saya tekankan kembali bahwa kita sebagai warga negara yang baik dan warga negara yang sadar akan hukum harus kembali memandang kepada Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Kita harus menerapkan dan juga mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri supaya kehidupan berkeadilan di Indonesia dapat terwujud. Di sini yang kedua, kita juga harus paham betul tentang hak asasi manusia, di mana kita harus mengakui setiap hak kehidupan manusia tanpa adanya kekerasan dan kejahatan. Dan juga terakhir di sini, kita sebagai warga negara harus sadar akan kewajiban kita sebagai warga negara supaya hak-hak kita dapat terpenuhi sejalan dengan kita melaksanakan kewajiban kita. Mungkin itu saja opini dari saya. Sekian. Mungkin kalau ada salah kata saya mohon maaf karena ini hanya merupakan sebuah opini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.